Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Nur Alif. Saya mahasiswa STMIK Tasikmalaya tingkat 4 kelas C. Di sini saya akan memberi tanggapan dari mata kuliah agama tentang kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Nah, untuk menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam, sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan di dunia modern menjadi fakta sejarah yang tak terbantahkan. Bahkan, bermula dari dunia Islamlah ilmu pengetahuan mengalami transmisi, penyebaran, penularan, dimensi, dan proliferensi atau pengembangan ke dunia barat. Yang sebelumnya, dunia barat itu diliputi oleh masa gelap atau yang disebut Dark Age. Nah, lalu mendorongnya muncul zaman Renaissance atau bisa dibilang pencerahan di daerah Eropa. Lalu menurut para ahli, salah satunya Gore Barton, ketika dunia barat sudah cukup masak untuk merasakan perlunya ilmu pengetahuan yang lebih dalam, perhatiannya pertama-tama tidak ditunjukkan kepada sumber-sumber Yunani. Kenapa? Tapi melainkan kepada sumber-sumber Arab atau Islam. Dalam perkembangan peradaban dunia, memang Islam tidak bisa dilepaskan dari perkembangannya sejak dari zaman Rasulullah SAW. Sampai sekarang pun, Islam memberi kontribusi terhadap dunia. Dari zaman Rasulullah SAW, Islam merubah peradaban yang ada di Jazirah Arab, dan sampai sekarang kita masih dapat merasakan nikmat dari perubahan peradaban yang dibawa Islam. Lalu, ajaran Islam yang telah tersebar ke berbagai penjuru dunia selama berabad-abad tentunya meninggalkan tinta emas dan torehan positif berupa hasanah keilmuan bagi peradaban dunia, meskipun tidak ada lagi kekuasaan Islam secara mutlak. Begitupun setelah selesai masa kenabian yang ditutup dengan wafatnya Rasulullah SAW, perkembangan dan pemikiran peradaban Islam dalam sejarahnya telah menunjukkan berbagai varian, yaitu varian berupa metode, visi, dan kerangka berpikir berbeda di pemikiran yang satu dengan yang lainnya. Islam dalam ekspansinya tidak hanya mengambil keuntungan materi dari daerah yang dapat dikuasai, melainkan Islam itu ikut membangun dan memajukan peradaban yang ada dan tetap toleran terhadap budaya lokal yang ada. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain, yang pertama, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjidil Azhar, Masjidil Qarawiyyin, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. Nah, pada masa-masa periode tersebut terdapat perbedaan dimensi yang khas yang tampil dalam setiap perkembangannya. Masa ini bisa disebut awal dari keemasan Islam sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Ekspansi Islam telah berhasil menguasai semenanjung Arabia. Pada masa inilah Islam mulai tersebar di wilayah semenanjung Arab. Pada zaman ini, penyebaran Islam semakin luas. Daerah yang dikuasai pada zaman ini bisa ditandai dengan berkembangannya kebudayaan Arab. Contohnya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan dalam Bait al-Hikmah yang datanya kedokteran, fisika, geografi, astronomi, optik, sejarah, dan filsafat. Nah, pada periode ini, ilmu-ilmu keagamaan dalam Islam mulai disusun. Periode ini juga merupakan peradaban Islam yang tertinggi dari periode-periode sebelumnya. Masa ini ditandai dengan adanya kerajaan independen yang ingin memisahkan diri dari kepemimpinan seorang khalifah.
Nah, disintegrasi politik pada masa ini terlihat semakin mohon maaf. Disintegrasi politik pada masa ini terlihat semakin besar dibandingkan dengan masa Bani Abbasiyah dan sekaligus menandai berakhirnya perkembangan peradaban Islam. Untuk itu, umat Islam tidak hanya diam diri melihat kegemilangan dunia barat, tetapi membuat pola perubahan kiblat pengetahuan ya, dari yang sebelumnya berkiblat kepada peradaban Yunani menjadi berkiblat kepada peradaban barat. Pada masa ini bisa disebut sebagai masa kebangkitan dunia Islam. Nah, lalu untuk tokoh-tokoh, nah di sini terdapat sejumlah tokoh Islam yang melakukan pembaharuan pemikiran Islam atau modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Ide pembaharuan itu sampai masuk ke Indonesia dan dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari organisasi Muhammadiyah dan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama. Hadirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mampu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal ini dibuktikan dengan perkembangannya berkembangnya Islam di negara-negara belahan dunia. Kemajuan peradaban Islam yang berlangsung sejak masa pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah pada abad ke-7 Masehi yang diajukan oleh kaum muslimin sampai masa kekhalifahan Bani Utsmani di Istanbul pada abad ke-19 Masehi telah menorehkan serangkaian kejayaan dalam berbagai bidang. Nah, ini adalah sebagai faktor perhatian dari penguasa inilah yang membuat peradaban Islam menjadi berkembang dengan pesat. Di samping faktor pemikiran Islam yang mendukung dan memotivasi kaum muslim untuk senantiasa melakukan penelitian dan pengembangan ilmu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.